Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, oleh berkat Tuhan, kemurahan Tuhan saja, sehingga kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Kita percaya bahwa firman itu bermanfaat bagi pertumbuhan iman rohani kita, karena kata Yesus manusia hidup itu bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami patut menaikkan syukur kami kepadamu ya Allah di hari ini, karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Mazmur 147, secara khusus pada ayatnya yang ke-11. Firman-Nya berkata demikian, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Demikian sabdanya di hari ini yang mengajar dan menasihati kita hidup menyenangkan Tuhan. Sudah sepatutnya dan selayaknya, sepantasnya bagi kita orang yang percaya, bagi kita orang yang beriman, yang sudah merasakan akan pengorbanan Kristus bagi kita, yang sudah merasakan betapa baiknya Tuhan dalam hidup saya, untuk kita berkomitmen hidup menyenangkan Tuhan. Menjadi pergumulan kita, menjadi doa kita, menjadi daya upaya usaha kita, setiap waktu, setiap saat dalam perjalanan hidup kita, untuk kita terus berusaha supaya hidup menyenangkan Tuhan. Saya percaya kalau hidup kita menyenangkan Tuhan, saya percaya berkat Tuhan pasti lancar dalam hidup kita. Kalau hidup kita menyenangkan Tuhan, tidak mungkin Tuhan membiarkan dan meninggalkan kita. Kalau hidup kita menyenangkan Tuhan, tidak mungkin Tuhan tidak peduli dengan anak-anak kita, cucu-cucu kita di masa-masa yang akan datang. Tapi menjadi persoalannya adalah kita seringkali tidak punya niat untuk hidup menyenangkan Tuhan. Padahal Tuhan sudah terlalu baik bagi kita. Tuhan sudah terlalu banyak buat sesuatu yang sangat baik dalam hidup kita. Karena itu kebenaran firman-Nya hari ini mengajar dan menasihati kita hidup menyenangkan Tuhan. Lalu bagaimana kita bisa hidup menyenangkan Tuhan? Dengan cara apakah? Dengan melakukan apakah? Dengan bagaimana carakah supaya hidup kita menyenangkan Tuhan? Dalam ayat 11 dari Mazmur 147 tadi jelas, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dari sini kita melihat yang pertama bahwa Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Berarti bahwa kalau hidup menyenangkan Tuhan, maka yang pertama kita harus takut akan Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, maka kita takut berbuat hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Kalau kita takut Tuhan, maka kita takut berbuat hal-hal yang melanggar akan firman-Nya. Sehingga kalau kita takut Tuhan, maka kita terus berusaha melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang benar, maka disitulah Tuhan senang. Jadi mari sebagai umat kita belajar supaya kita berusaha menjadi orang yang takut Tuhan. Karena jelas dari firman-Nya Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jadi kalau kita mau hidup menyenangkan Tuhan, maka yang pertama kita harus takut akan Tuhan. Raja Salomo, orang paling berhikmat yang pernah hidup di dunia ini, pernah berkata bahwa takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Mata airnya suatu kehidupan. Jadi mari kita belajar dan terus berusaha supaya kita termasuk dalam bilangan orang yang takut akan Tuhan, karena itulah hidup yang menyenangkan Tuhan. Yang kedua, masih dalam ayat 11 tadi, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya.
Tuhan tidak hanya senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, tetapi juga ayat 11 bagian B berkata, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Jadi hal yang kedua supaya hidup menyenangkan Tuhan, maka yang kedua kita harus berharap akan kasih setianya. Tuhan senang kalau kita terus berharap akan kasih setianya. Kasih setianya itu apa? Kasih setianya adalah bahwa Tuhan itu tetap mengasihi kita dalam situasi dan kondisi apapun juga. Bahwa Tuhan itu mengasihi kita tidak ada batasan waktu. Sekali Dia mengasihi kita, seterusnya dan selamanya Dia tetap mengasihi kita. Jadi ketika kita ada dalam pergumulan, kita harus berharap akan kasih setianya, karena dengan kasih setianya lah Dia pasti menolong kita dalam pergumulan kita. Dia pasti memberikan jalan keluar terhadap pergumulan kita. Makanya berharap akan kasih setianya, itu menyenangkan Tuhan. Kalau kita tidak berharap akan kasih setianya, kita akan putus asa, kita akan kecewa, kita akan frustasi dalam menjalani hidup. Dan kehidupan seperti itu Tuhan tidak senang. Tuhan senang kalau di balik pergumulan apapun kita selalu berharap akan kasih setianya. Di balik penyakit kronis yang menggerogoti hidup kita, kita tetap berharap akan kasih setianya. Di balik problematika rumah tangga kita yang kacau, yang rusak, Tuhan senang kalau kita berharap akan kasih setianya. Sehingga ketika kita berharap akan kasih setianya, maka di situ kita tetap teguh menghadapi berbagai pergumulan, persoalan, dan kesulitan dalam hidup. Dan kalau kita teguh menghadapi semuanya itu, Tuhan senang. Karena itu yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Mari kita terus belajar dan terus berusaha supaya hidup kita menyenangkan Tuhan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami hidup menyenangkan Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya hidup kami menyenangkan Tuhan, dengan cara kami takut akan Tuhan, dengan cara kami berharap akan kasih setianya. Roh-Mu yang kudus tanamkan, meteraikan firman ini dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memberlakukan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah yang sakit. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.